Selamat siang. Sebagai seorang akademisi, salah satu dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Undiknas University, kami memandang perlu memberikan kontribusi pandangan terkait dengan polemik penerapan asas dominus litis di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Kami memandang bahwa asas dominus litis ini itu bahwasanya warisan kolonial yang berarti pengendali perkara. Kalau kita melihat kemudian asas dominus litis ini akan diterapkan di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kami memandang berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan hukum dan akan mengubah sistem peradilan pidana yang sudah ada. Seperti kita ketahui bahwa di dalam pemeriksaan perkara pidana tentunya ada beberapa tahapan yang sifatnya interlock atau interframe yang di dalam tahapannya tidak boleh terlewatkan satu tahapan pun. Dan jika dikaitkan dengan kewenangan lembaga hukum, penerapan asas dominus litis ini kami pandang akan memunculkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga kepolisian dengan kejaksaan, di mana pemeriksaan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan itu merupakan kewenangan daripada kepolisian, sedangkan kejaksaan itu sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Dalam penerapannya, sebagaimana kita pahami bahwa salah satu paradigma baru di dalam penanganan kasus pidana yaitu keadilan restorasi atau restoratif justice pun akan terhambat efektivitas pelaksanaannya karena akan adanya penyalahgunaan wewenang. Dan tentunya di dalam proses permintaan atau pertanggungjawaban secara penuh tentunya tidak bisa dimintakan kepada pihak yang mana. Karena tidak ada pengawasan, tidak ada batasan kewenangan di sana. Dan kalau kita kaitkan hal ini tentunya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, itu memberikan kewenangan yang begitu besar kepada kejaksaan melalui prinsip prosecutorial discretion yang tentunya akan mengganggu prinsip diferensiasi fungsional, di mana fungsi penyelidikan dan penyidikan itu ada pada kepolisian dan tentunya kewenangan penuntutan itu ada pada kejaksaan. Kalau kita melihat implikasi lainnya, contoh misalkan, tentunya ini akan melemahkan checks and balance dan tentunya ada lembaga yang overpower. Ini akan mengganggu pengawasan terhadap tugas masing-masing. Dan kalau kita juga kaitkan dengan pasal 30B huruf A, Undang-Undang Kejaksaan, kami memandang di situ ada bentuk kekaburan norma terkait dengan definisi ruang lingkup intelijen penegakan. Dan dalam hal ini kami melihat celah bahwa kejaksaan itu tentunya akan bisa atau dapat melakukan intervensi di pemeriksaan dalam tahap penyelidikan yang sebenarnya merupakan kewenangan dari kepolisian itu sendiri. Lalu solusinya, ya tentunya segera dilakukan reformasi hukum atau pengaturan secara komprehensif mengenai definisi ruang lingkup batasan ya limitatif formalisme mengenai tugas dan wewenang masing-masing lembaga, baik itu secara transparan maupun proporsionalitas. Tentunya kenapa kita segerakan ini? Kalau tidak dibenahi,